Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal khutbah kita kali ini kecuali kata syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kata tahmid kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, karunia yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Bukankah langkah kaki ini menuju salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah? Panggilan azan yang kita dengar di hari Jumat sehingga kita bisa mengamalkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila azan di waktu zuhur di hari Jumat telah dikumandangkan, maka bersegeralah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersegera berzikir kepada Allah dan tunaikan salat Jumat. Bukankah itu adalah nikmat dari Allah ketika kita bisa mengamalkan ayat yang mulia di atas? Maka kenikmatan selalu membuat kita ingat betapa besarnya PR syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya PR tahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bersyukur dan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, marilah kembali kita mengingatkan diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang Allah firmankan yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang sejati, bukan sebatas klaim, bukan sebatas ucapan, bukan sebatas retorika, tapi takwa yang benar-benar takwa. Takwa yang membuat kita menginjak benar rem ketika menghadapi maksiat dan kemungkaran di depan mata kita. Takwa yang dikatakan oleh para ulama, mengerjakan kewajiban karena mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di bawah naungan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa yang bermakna menjauhi maksiat karena takut kepada Allah dan karena tidak ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dilakukan di bawah naungan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah yang benar, berbicaralah yang jujur. Apa yang akan terjadi hadirin? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Allah akan perbaiki aktivitas kalian. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki kehidupan kalian. Semua kita punya masalah hidup, dan alangkah gembiranya kita jika yang memperbaiki masalah tersebut bukan hanya diri ini. Betapa senangnya kita apabila ada teman kita yang kaya raya itu mensupport kita. Betapa senangnya kita ketika kita punya bos yang senantiasa memikirkan dan memperbaiki urusan keluarga kita dengan support materinya. Lalu bagaimana jika yang membantu adalah Al-Ghani, yang maha kaya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbul Alamin. Dan Allah yang menjanjikan, yuslih lakum a'malakum. Kalau Anda bertakwa dan Anda berbicara dengan benar dan jujur, maka Allah akan memperbaiki amalan dan perbuatan kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian tersebut.
Ma'asyiral muslimin, marilah kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tanpa diragukan lagi bahwa pergantian detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun adalah salah satu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pesan bagi kita, bahwa kehidupan ini fana, sangat cepat dan sangat luar biasa cepatnya. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan Imam Baihaqi, Imam Hakim, ketika memberikan wasiat kepada seseorang, ketika memberikan nasihat kepada seseorang, beliau mengingatkan tentang hal ini. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang, wa huwa ya'idhuhu, dalam rangka menasihati orang tersebut. Ingat, ini nasihat dari manusia terbaik, ini nasihat dari manusia termulia sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin nasihat receh yang diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin nasihat yang begitu kaleng-kaleng apabila yang bersabda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan ini nasihat untuk kita semua, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Tolong manfaatkan 5 perkara, maksimalkan 5 perkara ini, kata Rasulullah SAW, sebelum datang 5 perkara berikutnya. Apa tentang 5 sebelum 5? 5 sebelum 5. Apakah 5 yang dimaksud itu, hadirin sekalian? Kata Nabi SAW, yang pertama, syababaka qabla haramik, tolong manfaatkan dan maksimalkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu muda sering dijelaskan para ulama adalah waktu pada saat kita balik sampai kita usia 40 tahun. Apabila jamaah sekalian yang Allah muliakan berada di rentan usia tersebut, maka maksimalkan syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu muda, karena sekali lagi waktu muda tidaklah lama, dan suatu saat kita akan masuk ke fase berikutnya, fase tua, fase yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, fase yang mungkin kita dengar ketika kita bersama orang lain, atau kita lihat ketika kita bersama kakek kita atau ayah kita, tapi pada saatnya kita akan alami untuk diri kita sendiri, kecuali kalau takdir berkata yang lain. Tapi manfaatkanlah waktu muda, hadirin yang Allah muliakan. Waktu muda penting, waktu muda sangat penting. Bahkan kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, yajibu ala man la yadri, wajib bagi orang yang tidak tahu kapan ajalnya, agar dia selalu bersiap diri menyambut kematiannya. Wala yaktar bisyabab, dan ini penting. Kata beliau, jangan pernah tertipu dengan masa muda. Jangan pernah tertipu dengan masa muda. Wala yaktar bisyababi wa siha, jangan pernah tertipu dengan masa muda dan masa sehat. Fa inna aqalla man yamutu al-asyakh, karena sekali lagi yang lebih jarang kita dengar kabar kematiannya adalah orang-orang tua. Hadirin Allah muliakan, simpel saja. Apabila kita punya data siapa saja yang wafat pada hari ini, berapa persen yang usianya kepala 8, berapa persen yang usianya kepala 7, ulama mengatakan bahwa yang meninggal di usia tua itu tidak banyak. Lalu beliau mengatakan, kata Ibnu Jauzi, wa aktsaru man yamutu syabab, kan yang paling banyak meninggal adalah orang di usia produktif, usia muda. Dan itu datanya. Apabila kita mau cek data siapa yang meninggal di Jakarta kemarin, coba cek berapa persen kepala 8, sekali lagi, berapa persen kepala 7. Minoritas, ada sekalian. Yang paling banyak adalah yang usia produktif. Oleh karena itu, jangan pernah tertipu dengan masa muda dan masa produktif, karena itu fakta yang dijelaskan oleh para ulama. Maksimalkanlah. Iktanim syababaka, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu, karena masa di mana kita akan melemah itu akan datang, kecuali lagi-lagi ajal menjemput kita. Lalu yang kedua, jamaah sekalian Allah muliakan, Nabi kita alaihi wasallam mengatakan, wasihhataka qabla saqamik,
waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Manfaatkanlah ketika kita sehat, hadirin. Karena sehat itu tidak selama-lamanya. Manfaatkan ketika kita sehat sebelum datang waktu sakitmu. Sakit itu akan datang, kecuali sekali lagi Allah mentakdirkan lain. Tapi secara umum demikian. Itulah sunnatullah atau alur kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang ketika sakit ingin beribadah, tapi ia sudah tidak bisa. Ingin sholat berdiri, dia tidak bisa. Ada salah satu sosok sepuh yang kami jenguk pada saat beliau sakit keras, dan beliau hanya minta satu. Beliau nggak minta rumah, beliau nggak minta mobil, beliau nggak minta kendaraan, beliau nggak minta tanah, beliau nggak minta aset. Beliau hanya minta satu permintaan, dan beliau sampaikan sambil mata beliau berkaca-kaca. Beliau ingin minta, beliau bilang, kalau boleh minta satu permintaan, saya ingin bisa sujud kembali secara normal. Hanya sujud. Saya tersiksa tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya minta itu. Saya nggak minta uang. Saya nggak minta apapun. Saya hanya minta sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa sujud. Itu sangat sulit untuk beliau lakukan. Sedangkan tiap hari kita bisa sujud. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi sholat sunnah. Bukan hanya rawatib, bukan hanya duha, bukan hanya tahajud, bukan hanya witir. Kita bisa memperbanyak sujud di sholat sunnah mutlak, tapi kita tidak lakukan kecuali dirahmati oleh Allah. Tapi kita tunda, kita anggap itu hal yang sepele, padahal bagi banyak orang di luar sana itu hal mewah, itu hal besar, dan itu yang mereka harapkan dari segala kebutuhan dunia. Ingatlah hadirin sekalian, orang yang tidak bersyukur, kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita mensyukuri nikmat sehat tersebut? Nabi SAW bersabda, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan. Yang pertama kesehatan. Itu yang paling dilalaikan oleh manusia. Dan manusia akan ditanya tentang sehatnya. Kita sering lupa bahwa bisa jadi yang menjatuhkan kita di hari kiamat bukan pada saat kita sakit, tapi pada saat kita sehat. Karena tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pada hari kiamat semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kenyataan banyak orang ketika dia sakit dia berzikir kepada Allah. Ketika dia sakit dia sholat kepada Allah. Ketika sakit dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit dia bangun malam, dia tahajud, dia witir. Tapi semua berakhir ketika kesehatannya dikembalikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menjaga diri dari sakit atau agar tidak sakit, atau bagaimana segera sembuh dari rasa sakit, tapi yang harus kita pikirkan sebenarnya juga bagaimana selamat dari nikmat yang bernama kesehatan. Itu silent killer, hadirin. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan pada saat di dunia, di hari kiamat ketika Allah tanya tentang detik-detik kita pada saat kita hidup sehat tersebut, karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Coba tanya teman kita atau saudara kita yang punya penyakit-penyakit yang sangat kronis, berapa ia habiskan satu malam di rumah sakit, berapa ia habiskan satu malam di ICU, berapa sekali operasi atau surgery. Kira-kira pikirkanlah, itulah kira-kira harga dari kesehatan kita hari itu kalau mau dirupiahkan dan kalau mau dinilai dengan uang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa di antara kita yang mengingat bahwa itu adalah kenikmatan? Siapa yang mau mengingat bahwa itu adalah sebuah nilai yang sangat mahal? Dan apakah itu akan dibiarkan bergratis begitu saja? Ayahsabul insanu an yutraka sudah, kata Allah. Apakah manusia berpikir dia akan dilepaskan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawabannya? Yang ketiga, jamaah sekalian yang Allah muliakan, wa ginaka qabla faqrik, kekayaannya sebelum dia jatuh miskin. Pesan kepada kita bahwa tidak semua orang kaya akan langgeng dengan kekayaannya. Tidak semua orang yang berkecukupan pada hari ini akan langgeng sampai akhir hayatnya dengan kecukupannya. Ada banyak orang dia akan jatuh miskin kembali, akan gak punya uang kembali, akan kesulitan, akan kembali hidup sederhana. Dan apabila
kita berpikir bisa jadi itu diri kita, maka apa yang sudah kita lakukan dengan kekayaan kita? Apa yang sudah kita lakukan dengan harta kita? Sudahkah kita menggunakan harta kita di jalan Allah? Sudahkah kita menunaikan zakat kita tersebut? Sudahkah kita berinfak dan bersedekah? Sudahkah kita umrah? Dan sudahkah kita haji, jemaah? Ada banyak orang ketika dia punya segalanya, tidak terbesit di benaknya dia berangkat haji, apalagi bayar zakat. Dia nggak mikir sama sekali. Tapi semua itu hilang, harta dia habis. Baru saat itu dia menyadari pentingnya dia berangkat haji, dan dia belum bayar zakat selama dia punya uang, padahal itu hutang kepada saudaranya atau pihak lain. Hadirin Allah muliakan, manfaatkan uang kita sebelum terlambat. Uang itu harus digunakan. Uang tidak ada artinya kalau disimpan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ya Allah muliakan, gunakan harta kita sebelum terlambat. Gunakan harta kita sebelum habis. Gunakan harta kita sebelum kita tidak memiliki apapun. Dan justru sebaliknya, cara menjaga rizki dan menjaga kekayaan adalah dengan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim yang dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi harta. Nabi SAW bersabda tentang haji dan umrah, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunub." Selang-selinglah antara haji dan umrah. Haji umrah, haji umrah, haji umrah. Karena haji dan umrah akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Justru apabila harta itu digunakan di jalan Allah, itu akan membuat harta kita bernafas panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, hadirin sekalian, wa faragha qabla syughlik, dan maksimalkan waktu produktif, maksimalkan waktu luang Anda sebelum datang waktu-waktu yang benar-benar menyibukkan kita sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu ada waktu luang, isi dengan ibadah. Begitu ada waktu luang, isi dengan berzikir. Begitu ada waktu luang, isi dengan bantu orang. Begitu ada waktu luang, umrah. Begitu ada waktu luang, haji. Begitu ada waktu luang, kerjakan amal-amal yang bisa kita kerjakan. Jangan tunggu, karena waktu luang itu ada limitnya, jamaah sekalian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ni'matani makmunun fihi makathirun minan nas." Ada dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh mayoritas atau banyak manusia: kesehatan dan waktu luang. Waktu luang itu seringkali diremehkan, padahal tidak selamanya kita punya waktu tersebut. Begitu waktu luang sudah habis, kita akan menyesal dan tidak ada gunanya penyesalan tersebut. Maka gunakan waktu luang sebaik-baiknya. Jangan sampai semuanya berakhir tanpa ada yang bisa kita kerjakan dan tanpa ada manfaat di lingkungan kita dan kehidupan kita. Dan terakhir, wa hayataka qabla mautik, manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Pada akhirnya, tolong manfaatkan kehidupan kita. Kehidupan kita hanya sekali. Setelah itu kita akan menuju ke alam berikutnya, alam barzakh. Kita akan ditanya oleh dua malaikat, dan pada saat itulah dimulailah alam akhirat kita. Jamaah sekalian Allah muliakan, kehidupan kita tolong dijaga. Ini yang paling mahal dari semuanya. Ini yang paling mahal dari harta. Ini yang paling mahal daripada posisi dan kedudukan. Ini yang paling mahal dari semua hal yang kita miliki, yaitu kehidupan kita sendiri. Makanya ulama kita mengatakan kehidupan kita adalah diri kita itu sendiri. Waktu kita adalah diri kita sendiri. Maka apabila kita jaga waktu kita, jaga kehidupan kita, maka notabene kita sedang menjaga diri kita sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah dan menjaga waktu muda kita. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan menjaga waktu sehat kita, waktu ketika kita punya uang, dan waktu ketika kita punya waktu luang. Dan pada akhirnya marilah jaga waktu kita itu sendiri, dan marilah kita jaga kehidupan kita. Dan di antaranya kita masuk di hari-hari di salah satu 4 bulan haram, bulan Rajab,
adalah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 bersama dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Dan ulama menjelaskan ketika menjelaskan tafsir surat At-Taubah ayat 36 bahwa setiap amal ibadah yang dikerjakan di 4 bulan haram dan Rajab salah satunya, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dosa yang dikerjakan di 4 bulan haram dan Rajab salah satunya, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momen kita beramal soleh, dan ini juga kuburan bagi dosa dan kemaksiatan. Dan apabila kita bisa memaksimalkan hari-hari ini dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kita pun mendapatkan bonus keuntungan. Secara otomatis ini adalah persiapan dan muqaddimah menuju Ramadan. Oleh karena itu, jangan pernah kita remehkan bulan ini. Bulan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, diistimewakan oleh Rabbul Alamin dan diistimewakan oleh manusia terbaik. Lalu kita anggap biasa-biasa saja. Siapa kita hadirin sekalian? Kalau Rabbul Alamin menganggap spesial, masa kita menganggap ini biasa-biasa saja? Mungkin lisan kita tidak mengatakan demikian, tapi kinerja kita, performa kita nggak ada bedanya dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Itu sama saja kita mengatakan bulan ini biasa-biasa saja. Maka marilah kita menjadi pengikut Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya menyatakan bahwa bulan Rajab adalah satu dari 4 bulan yang mulia atau bulan haram, dan Allah yang berfirman dalam surat At-Taubah 36. Maka marilah kita menjalani hari-hari ini dengan hari-hari yang berbeda. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir. Dan ulama mengatakan memperbanyak puasa di 4 bulan haram itu disunahkan dan dianjurkan. Maka perbanyaklah puasa di hari-hari ini, perbanyaklah amal soleh, perbanyak baca Quran, perbanyak infak dan sedekah. Dan sekali lagi, ini adalah muqaddimah bersama Sya'ban menuju bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu ke depan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita dan bisa memanfaatkan bulan ini. Dan hati-hati dengan dosa di bulan ini, karena setiap dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma al'an a'da'ana a'da'aka ya rabbal alamin la'nan kabira. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.